Media asal Belanda, Voetbal Premier terpukau dengan penampilan pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk di laga NEC Nijmegen versus Fortuna Sittard. Pasalnya dalam laga yang dimenangkan Nijmegen dengan skor 4-1 itu, Verdonk melepaskan tendangan roket yang berbuah gol. Para pemain diaspora timnas Indonesia telah melanjutkan kiprahnya bersama klub masing-masing pada Speelronde 19 Liga Belanda. Rangkaiannya, diawali kegemilangan Eliano Reijers saat PEC Zwolle menaklukkan Koploper alias pemimpin klasemen, PSV Eindhoven. Di luar dugaan, Zwolle yang sebelumnya tak pernah menang sejak Desember lalu menghajar sang juara bertahan 3-1. Eliano tampil penuh dalam pertandingan di Mak 3 Park Stadion tersebut. Dua gol Zwolle lahir dari lesakan cantik Filip Krastev menit kedua, winger asal Bulgaria itu juga menyempurnakannya dengan assist untuk gol penutup Dylan Vente, 94. Adapun PSV hanya sempat membalas dengan satu gol Johan Bakayoko di menit 25. PSV sejatinya memiliki kesempatan emas berbalik unggul 2-1 ketika skor masih 1-1. Eliano nyaris menjadi aktor penyebab kerugian timnya ketika melanggar Ivan Perisic di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Untung bagi Zwolle, eksekusi Luuk de Jong pada menit ke-32 gagal menghasilkan gol untuk PSV. Raihan positif Eliano gagal direplika Tom Haye bersama Almere City, Minggu, 19 Januari 2025. Sang profesor tak cukup menghindarkan timnya dari kekalahan kandang melawan Heracles Almelo dengan skor 0-2. Gol pertama Heracles dicetak remaja 18 tahun, Mats Rots, dalam debutnya di Eredivisie. Secara brilian, Rots memulainya dengan menggiring bola dari sisi kiri pertahanan Heracles seorang diri usai menerima umpan lemparan kiper. Tom Haye adalah orang pertama yang berhasil dia lewati. Rots menang adu sprint atas playmaker timnas Indonesia yang berusia 11 tahun lebih tua darinya. Dia lalu mengecoh Haye, menyisir kotak penalti, dan melepaskan tembakan jitu di antara kepungan 4-5 pemain Almere. Bola bersarang mulus ke pojok gawang dengan tendangan melengkung yang gagal dijangkau kiper, 28. Lesakan terakhir dari Gijs Hoonkamp, 71, melengkapi kekalahan Almere dalam debut kandang pelatih baru, Jero Enrichsdije. Pertandingan ini juga dipantau langsung asisten timnas Indonesia, Alex Pastoor, di tribun Yanmar Stadion. Tom Haye tampil selama 89 menit dan meninggalkan lapangan dengan catatan 1 kartu kuning. Nasib berbeda dialami Kelvin Verdonk bersama NEC Nijmegen beberapa jam kemudian. Bek sayap berdarah Aceh tersebut berandil penting membawa timnya menggilas mantan klub Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard. Mentas di kandangnya, Gopher Stadion, NEC melesakkan 4 gol berbalas 1. Verdonk mencetak gol ketiga bagi timnya melalui tembakan roket dari dalam kotak penalti, 71. Umpan Brian Linsen yang ditujukan ke area tengah gawang membentur kaki pemain lawan. Tanpa babe ibu, bola liar dari pantulan itu disambar kaki kiri Verdonk secara keras. Tembakannya sempat membentur mistar sebelum memantul ke dalam dan menggetarkan jala gawang. Itu adalah gol pertama Verdonk dalam 19 penampilan di Liga Belanda musim ini. Total dirinya sudah menyumbangkan 8 gol dalam 146 pertandingan lintas kompetisi bersama NEC Nijmegen. Sementara itu Jay Itzes sudah lebih dulu menghebohkan Eropa. Jay Itzes telah mengungkapkan perasaannya usai mencetak gol ke gawang Juventus di Liga Italia. Venezia bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Juventus pada pertandingan lanjutan Serie A Liga Italia 2024-2025 di Stadion Allianz, Turin pada Minggu 15 Desember. Dalam laga ini Juventus unggul pada menit ke-19 lewat gol Federico Gatti. Kemudian Venezia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Mikael Egil Ellertsson di menit ke-61. Lalu Venezia berhasil memimpin 2-1 melalui gol sundulan Jay Itzes pada menit ke-83. Sayangnya kemenangan Venezia di depan mata sirna setelah Juventus berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol penalti Dusan Vlahovic di menit ke-95. Meski bermain imbang, Jay Itzes mengaku senang karena timnya bisa mendapatkan poin dari tim kuat. Poin bagus melawan tim yang kuat. Mari kita bangkit, ucap Jay Itzes dikutip dari laman Instagram pribadinya.
Hasil imbang ini membuat Venezia masih menempati posisi dasar klasemen Liga Italia dengan mengemas 10 poin dari 16 pertandingan yang dijalani. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes bermain penuh dan bahkan hampir memberikan kemenangan bagi Venezia berkat golnya pada menit ke-83. Gol Itzes hampir membawa Venezia meraih kemenangan ketiganya musim ini, andaikan tak ada gol penalti Dusan Vlahovic pada menit ke-95. Gol Vlahovic membuat skor berakhir menjadi 2-2. Itu pertama kali pemain Indonesia bisa skor di Serie A, Jay Itzes. Namun dengan hasil ini, Juventus selamat dari kekalahan. Dari banyaknya pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, Jay Itzes adalah salah satu pemain yang terus tampil konsisten. Hal itu ditunjukkan oleh Bang Jay bersama timnya yakni Venezia FC. Salah satu performa konsisten yang ditunjukkan oleh Jay Itzes adalah ketika dirinya bermain melawan Parma di lanjutan Serie A. Di laga itu Jay Itzes menjadi salah satu tembok kokoh di lini belakang pasukan Eusebio Di Francesco. Momen yang akhirnya diakui oleh Di Francesco jika Itzes adalah pemain terpenting di Venezia musim ini. Saat ini posisi Venezia di tabel klasemen Serie A tidaklah aman karena mereka berada di ujung degradasi. Jika terus dibiarkan sampai akhir musim, maka Venezia mau tak mau harus kembali bermain di Serie B. Tentu sebuah hal yang pastinya tidak diinginkan oleh para pemain hingga fans Venezia FC. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membeli pemain yang bisa memberikan dampak di lapangan. Sayangnya, saat ini Venezia tengah dalam periode krisis, sehingga mereka nampak kesulitan ketika mencoba membeli pemain. Cara satu-satunya untuk keluar dari zona degradasi adalah berjuang dan tampil maksimal di lapangan dengan tim yang ada saat ini. Tampaknya itu adalah cara yang paling nyata untuk dilakukan oleh para pemain Venezia. Hasilnya, meski belum maksimal tapi dalam 5 pertandingan terakhir performa dari Venezia dapat dikatakan cukup lumayan baik. Dari 5 laga tadi, Venezia mampu meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kali mengalami kekalahan. Kekalahan itu pun didapatkan dari tim terkuat saat ini yakni Inter Milan dan Napoli. Sebelumnya Jay Itzes telah memecahkan 2 rekor. Pertama, dia adalah pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Kemudian selanjutnya adalah saat Jay Itzes menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Tak hanya itu, baru-baru ini rekor kembali dicatatkan oleh Bang Jay. Kali ini, Jay Itzes menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang berperan sebagai kapten. Itu terjadi karena kapten Venezia yang asli yakni Joel Pohjanpalo diganti di babak kedua sehingga peran kapten kemudian diemban oleh Jay Itzes.